Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatil iman wal islam wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang saya muliakan, yang dirahmati, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada Ahad subuh yang berkah ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian ibadah dan amal soleh kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia minazulumati ilan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, pada hari ini kita berada di bulan Rabiul Awal, tepatnya sekarang tanggal 14 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Dan setiap bulan-bulan awal kita selalu diingatkan dengan kelahiran Rasul tercinta, tuntunan kita, uswah kita, suri tauladan kita, idola kita, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kehadiran beliau merupakan karunia yang sangat besar dan bentuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Karena beliau datang untuk menyampaikan risalah Allah, petunjuk Allah yang menjamin keselamatan hidup dunia sampai akhirat. Maka dalam surah Yunus ayat 58 Allah berfirman di ayat tersebut yang berbunyi qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun amma yajma'un. Itu surah Yunus ayat 58. Dikaitkan dengan ayat sebelumnya tentang fungsi Al-Qur'an. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Kemudian setelah itu ayatnya qul yang berbunyi qul ya, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi katakan hai Muhammad, atas karunia Allah, atas rahmat Allah, maka hendaklah mereka bergembira. Bergembira karena itu semua lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan di dunia ini. Jadi Al-Quran dengan fungsinya sebagai mau'izah, sebagai syifa, obat syifa itu obatnya, obat tombok hati, syifa lima fis sudur, hudan, petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman itu lebih baik apa yang kita kumpulkan di dunia ini. Karena dengan Quranlah kita selamat hidup dunia dan akhirat. Dengan Quranlah kita bisa hidup dengan baik, indah. Ya. Dengan Quranlah kita mengetahui apa kewajiban kita kepada Allah, kepada sesama, dan kepada alam ini. Dan itu semua dibawa oleh Rasulullah ya, yang mulia. Dan itu beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan inilah bulan yang selalu kita ingat kelahirannya. Untuk itu dengan bulan inilah kita jadikan momentum untuk meningkatkan kualitas daripada keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tugas yang diemban oleh beliau kepada umat manusia itu sangat berat, ya. Tapi mulia, agung, sehingga dalam waktu yang singkat, 23 tahun saja, beliau berdakwah kurang lebih gitu ya.
Karena beliau kan usianya 63 tahun. Diangkat jadi Rasul berapa? 40 tahun. Berarti 40 sampai 63, ya 23 tahun lah. Kurang lebih beliau mengajak umat manusia siang dan malam ke jalan Allah SWT. Dan itu dinyatakan oleh Allah dalam banyak ayat. Ya. Di antaranya misalkan surah Al-Ahzab ayat 45 dan 46. Allah berfirman, ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'izni wa sirajan munira. Itu dalam surah Al-Ahzab ayat 45 dan 46. Wahai Nabi, maksudnya wahai Muhammad. Jadi Allah yang maha mulia tidak pernah menyebut langsung, hai Muhammad. Ini menarik ya. Allah pemilik alam semesta, pencipta langit dan bumi, ya, yang maha segalanya, maha sempurna. Ya, kasihnya, sayangnya, semuanya sempurna. Itu tidak pernah memanggil Rasul dengan langsung namanya. Ya Muhammad. Itu selalu ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Wahai Nabi, wahai utusan Allah. Itu sebuah penghormatan ya, yang Allah berikan kepada hambanya bernama Muhammad. Sekaligus pelajaran buat kita agar kita selalu santun dalam hidup ini. Untuk selalu kita menghargai sesama manusia. Manusia yang kita cintai, orang tua misalkan. Ya, keluarga, kerabat, sahabat, tetangga. Tidak boleh kita menistakan, kan? Nyinyir. Di dalam memanggil siapapun juga. Ini Allah contohkan kepada hambanya, Rasulnya bernama Muhammad. Makanya disebut dengan ya ayuhan Nabi. Wahai Nabi. Maksudnya wahai Muhammad. Inna arsalnaka basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira. Sesungguhnya aku mengutusmu, hai Muhammad, hai Nabi, sebagai orang yang menyampaikan berita gembira. Berita gembira pada orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang taat kepada Allah, bahwa bagi mereka balasan yang terbaik berupa al-jannah an-na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa nadhiran, dan memberi peringatan pada orang-orang yang beriman, orang-orang kafir. Bagi mereka balasan yang hina di akhirat kelak berupa an-nar al-jahim, itu siksa api neraka yang sangat pedih. Kemudian wada'iyan ilallahi bi'izni. Kemudian Allah juga menyampaikan kepada Rasulullah bahwa tugasmu adalah mengajak manusia ke jalan Allah, bertauhid kepada Allah, sekalian beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Wasirajan munira, dan Rasul sebagai cahaya yang menerangi bumi, alam, serta manusia yang hidup di muka bumi. Jadi itu tadi ada yang kelewat satu ya, syahidan kelewat. Ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahidaw wa mubasyiran wa nadhira. Apa? Syahidaw wa mubasyiran wa nadhira. Wa da'iyan ila Allahi bi'izni wa sirajan munira. Jadi itu ayatnya, diralat lah ya. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidaw wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'izni wa sirajan munira. Bapak rahimakumullah, dari ayat ini maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa pertama kita ambil dari belakang bahwa tugas Rasul diutus ke dunia ini adalah sebagai hamba Allah, Rasulullah yang mengajak manusia ke jalan Allah, da'iyan ilallah, agar manusia bertauhid kepada Allah, agar manusia beriman kepada Allah, agar manusia hanya beribadah kepada Allah dan taat terhadap tuntunan Allah. Ini tugas Rasul yang pokok.
yang diutus ke dunia untuk mengajak manusia, menyuruh pada manusia agar bertauhid hanya kepada Allah. Dan ini sebenarnya bukan hanya tugas Rasul Muhammad saja, tapi tugas Rasul-Rasul sebelumnya pun sama. Ya, mengajak manusia ke jalan beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Nanti kita lihat misalkan ayat yang lain, surah An-Nahl ayat 36, juga surah Al-Anbiya ayat 25. Situ Allah berfirman yang bunyinya walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh aku telah mengutus setiap rasul, setiap umat, seorang rasul. Di setiap zaman, setiap umat ada rasul yang Allah utus. Apa tugas rasul itu? An i'budullah wajtanibut taghut. Agar rasul itu mengajak umatnya, menyeru umatnya untuk beribadah, beriman hanya kepada Allah dan menghindarkan ibadah kepada togut, pada setan, kepada setan, kepada selain Allah. Itu surah ya apa tadi? An-Nahl ayat 36 dan Al-Anbiya ayat 5. Kemudian juga Allah menyampaikan wa ma arsalna min qablika rasulan illa rasulan, ya, dan tidaklah aku mengutus sebelum engkau hai Muhammad min rasulin, seorang rasul, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah, la ilaha illa ana fa'budun. Begitu ayatnya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Ini ayat 25 Al-Anbiya, yang tadi An-Nahl ayat 36. Tidaklah aku mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul kecuali aku wahyukan pada mereka agar rasul itu menyampaikan kepada umatnya la ilaha illa ana fa'bud, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka sembahlah Allah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, tugas Rasul yang pokok adalah menyeru, mengajak manusia kepada tauhid, kepada iman, kepada ibadah hanya kepada Allah dan taat kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama sesuai dengan ayat tadi surah Al-Ahzab ayat 46-nya. Wada'iyan ilallahi bi'izni wa sirajam munira. Kemudian yang kedua, ya, Rasul juga itu bertugas untuk liyukhrijan nas minaz-zulumati ilan nur. Jadi Rasul itu membawa hamilur risalah, membawa petunjuk Allah, yaitu al-Islam, ya. Apa? Al-Islam. Jadi Islam itu petunjuk Allah yang sempurna. Islam itu tuntunan Allah yang menyelamatkan, menjamin keselamatan. Dulu kita pernah menyampaikan beberapa keutamaan Islam. Di antaranya Islam agama yang bersumber dari Allah. Inna dina indallahil Islam. Islam agama yang merupakan nikmat yang terbesar, iman dan Islam. Islam agama yang diridhoi oleh Allah. Islam agama yang sempurna, ya, yang mengatur semua aspek hidup kita di dunia ini. Ini sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu dan aku sempurnakan nikmatku padamu dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Ini Al-Maidah ayat. Islam itu agama yang menjamin keselamatan. Orang-orang yang beragama Islam selamat, untung, warugi, ya, warugi. Ini sesuai dengan firman Allah.
dalam surah Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Ya, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak akan menerima, tidak akan ridho kepada orang tersebut, dan dia di akhir nanti, di akhirat maksudnya, termasuk orang-orang yang merugi. Ini surah Ali Imran ayat 8. Dalam surah Yunus ayat 25, Allah berfirman yang bunyinya, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha ila shiratin mustaqim. Allah mengajak, menyuruh kita untuk pulang, untuk memasuki kampung yang damai, Darussalam, dan kampung, rumah, assalam, damai. Jadi rumah yang damai. Nanti kalau diterjemahkan dalam kurung surga, ya. Jadi Allah menyuruh kita, wahai hamba-hambaku, ayo pulanglah kalian, masuklah kalian ke kampung yang damai, surga. Tapi tidak mungkin kita masuk surga tanpa Islam, gitu maksudnya. Makanya wayah di mayasya ila siratim mustaqim. Dan Allah memberikan petunjuk, ya, bagi yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Sirat mustaqim itu Islam, diantaranya penafsirannya. Jadi Allah memberikan petunjuk Islam kepada yang dikehendakinya agar mereka bisa masuk surga, gitu pengertiannya. Jadi dengan demikian Rasul diturunkan ke dunia sebagai karunia Allah, sebagai rahmat Allah, dengan Quran yang Rasul bawa sebagai sumber agama Islam itu, agar apa? Agar manusia bisa selamat dunia sampai akhir. Maka beruntunglah Bapak rahimahullah, kita ini mendapat petunjuk dari Allah, yaitu nikmat yang terbesar, namanya nikmat iman dan Islam, yang menjamin keselamatan kita di akhirat kelak terutama. Makanya doa kita setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka dengan kelahiran Rasulullah kita bergembira. Apa Pak? Bergembira. Alhamdulillah. Karena berkat jasa Rasulullah kita mengetahui Tuhan kita Allah. Berkat jasa Rasulullah, ya, kita mengetahui bagaimana cara kita membangun hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan keluarga, dengan tetangga, dengan masyarakat, hubungan rakyat dengan pemimpinnya, gitu ya. Hubungan suami dengan istri, hubungan orang tua dengan anak. Itu kan dituntun oleh Rasulullah. Dan berkat Rasulullah kita mengetahui cara berpakaian, ya, cara berpakaian yang beradab, ya. Yang dulunya kan jahiliyah kan urianan, ya apa? Urianan. Maka Rasul datang dengan tugas dari Allah menyampaikan risalahnya. Jadi Islam mengatur bagaimana cara berpakaian yang beradab, bagaimana menjaga kesucian lahir dan batin. Ini ada bab toharoh, apa Pak? Bab toharoh. Bagaimana istinja, dan pipis. Istinja kan dan pipis. Bagaimana cara masuk toilet? Bagaimana cara minum? Ya, bagaimana cara pakai sandal? Bayangin. Mana ada tuntunan yang selengkap itu. Dari hal yang kecil sampai hal kenegaraan, sampai perang dan damai, ya, sampai masalah hubungan internasional dan lain sebagainya, sampai peradilan, al-qadha namanya, al-qadha fil Islam, peradilan dalam Islam, al-munakahat, pernikahan, al-ahwal asy-syakhsiyah, hukum kekeluargaan, al-jinayah, pidana tentang kriminalitas, ada tuntunannya kan? Ya, tentang waris, ya, juga waris, fikih mawaris, gitu. Tentang siasah politik, al-ahkam as-sultaniyah, ketatanegaraan, semuanya disampaikan Rasul dengan lengkap dan diwujudkan
dalam bentuk yang nyata. Kalau masalah-masalah akidah, ibadah, akhlak itu periode makiyah banyaknya 13 tahun. Ya. Nah, dalam masalah kenegaraan, sosial, pengatur itu di Madinah ya. Dicontohkan di Madinah. Makanya ada surah makiyah, ada surah madaniyah. Yang enggak ada surah bogoriyah. Bogoriyah. Yang ada apa? Makiyah dan madaniyah. Dan itu sebagai sebuah apa namanya? Ya, konsep ideal yang Rasul praktekkan, ya, sistem yang ideal. Baik bagaimana menata hubungan kita dengan Allah sebagai hamba, menata hubungan dengan diri kita, keluarga, masyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Nah, ini yang menarik. Untuk itulah maka Allah menyampaikan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan. Telah ada dalam diri Rasul suri teladan yang baik. Jadi kita nggak usah lagi mencari idola. Karena kita sudah punya idola yang sempurna, yang luhur, yang agung. Bernama siapa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang Allah sebut di dalam Al-Ahzab tadi ayat 46, Sirajam Muniro. Apa Pak? Sirajam Muniro. Sebagai cahaya yang menerangi. Siraj, luar biasa siraj. Siraj itu dalam Al-Quran digunakan untuk matahari. Kalau bulan, nur. Apa Pak? Nur itu bulan. Kalau matahari itu siraj. Sumber cahaya. Itu ini menarik bahasa Quran. Rasulullah disebut dengan siraj. Apa? Ya, makanya ada ungkapan dalam berjanji dulu ya waktu kecil kita kan sering ya anta syamsun anta badrun. Kan gitu ya. Engkau Muhammad seperti syamsun matahari. Badrun bulan purnama. Anta nurun fauqon. Engkau cahaya di atas cahaya. Dalam konteks ya makhluk Allah ya. Begitu. Anta iksiru wa gori. Engkau seperti emas yang murni, yang mahal. Ya. Betul? Anta misbahus suduri. Dan engkau adalah pelita dalam hati orang-orang yang beriman. Itu ungkapan yang indah, bahkan banyak. Di antaranya misalkan ya salatullahi tagsha. Ya, salatullahi tagsha. Ada tahriris suturi. Ya, rahmat Allah meliputi engkau wahai Muhammad. Ahmad al-Hadi Mustafa. Ya, engkau Ahmad yang diberi oleh Allah petunjuk, namanya Muhammad. Sohiba al-wajhil munir, yang memiliki wajah apa yang bercahaya, yang menerangi. Kan gitu, Pak. Itu ungkapan yang indah dari para ulama terhadap bagaimana keindahan Rasulullah diutus ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Ada berkat beliaulah, nah kita menjadi orang yang dekat dengan Allah, orang yang beradab, bisa hidup dengan indah, tenang, nyaman, gitu. Ya, dunia sampai akhir. Makanya diungkapkan dalam kata-kata yang indah. Kalau dalam ini apa ya? Ingat waktu kecil aja kan. Wassalatullahi tagasha adda tahriri suturi Ahmad al-Hadi Muhammad Sohiba wajihil muniri. Jadi ungkapan yang indah dalam prosa, puisi ya, untuk Rasulullah yang memang itu harus sampaikan dalam Al-Quran. Sirajam munir. Maka ada lagi yang lain misalkan
Man ro'a wajhaka yas'a. Barang siapa yang melihat wajahmu pasti bahagia. Setiap orang melihat wajahmu merasa bahagia. Man ro'a wajhaka yas'a. Ya karimal walidai. Hauluka sofil mubarak. Wirduna yauman nusyur. Ya, hauluka sofil mubarak. Telagamu al-kausar. Sofi, jernih, al-mubarak, dingin, sejuk. Wirduna yauman nusyur. Kami nanti akan menuju telaga tersebut di akhirat kelak. Insya Allah. Itu diungkapkan dalam kata yang indah. Ada lagi yang lain misalkan wassalatullahi tagasya asyrofa rusli Muhammad wassalamun mustamiru ullahini yatajadal. Aduh ya, berarti ini kita satu angkatan. Sallallahu ala Muhammad marhaban. Itu ya, itu ungkapan yang indah itu. Rahmatmu meliputi, rahmat Allah meliputimu hai Muhammad. Asyrafa rusli Muhammad. Asyrafa itu, rusli itu adalah rasul, utusan yang mulia bernama, makanya kalau ada Pak Haji Rusli itu namanya rasul. Disebut juga ada ya. Asyrafa rusli Muhammad. Utusan yang mulia bernama itu maksudnya. Salamun mustamir. Keselamatan terus-menerus atas Muhammad. Ya, ada tahriri apa tadi? Kulahinin ya tajaddad setiap saat ya. Tidak pernah putus. Nah ini Bapak rahimakumullah di antara. Ada lagi banyak sebenarnya ya, banyak kalau kita ungkapin. Atau yang lain lah. Ada lagi yang lain begini bunyinya. Wassalatullahi tagasya. Sholawat ya, meliputi atas Muhammad. Ya. Kemudian warahmatullah, apalagi itu? Atau wa sholatullahi jinna li ziarah qasidina ya nartaji min kasyafa inda rabbil alamin. Ada itu ya, jadi banyaklah ya Rasulullah hijin. Wahai Rasul, kami datang kepadamu. Ya Rasulullah hijina li ziarah qasidina, untuk zarah, untuk datang ya menghampirimu ya. Nartaji min kasyafaat. Kami ingin syafaatmu Rasulullah. Apa ingin? Syafaat, mengharap syafaat inda rabbil alamin. Ya, yang engkau dapatkan dari Tuhan yang penyeru alam semesta ini. Nah, ini Bapak rahimakumullah beberapa syair yang menarik dalam ungkapan para ulama yang menunjukkan keindahan, keagungan Rasulullah. Dan itu saya kira hal-hal yang sah-sah saja. Karena Allah pun menyebut dalam surah Al-Ahzab tadi, ayat berapa? 46. Sirajam muniro. Nanti apa buka ya? Surah Al-Ahzab ayat berapa? 46. Sirajam muniro. Rasul adalah sebagai cahaya yang menerangi ya alam semesta dan menerangi kita semua. Nanti kalau kita dibaca tafsirnya ya, tentang Sirajam Muniro, tentang Rasulullah ya. Di sini disampaikan di dalam kitab ini Bapak rahimakumullah
sirajam munira. Hai wa anta ya Muhammad. Ya, atau penafsirannya engkau hai Muhammad kasiraj al-wahhab, seperti cahaya yang menerangi. Hajj itu menerangi. Al-mudi linas, yang menerangi umat manusia. Jadi Rasul itu seperti cahaya yang menerangi umat manusia. Yuhtada bika fid dahma kama yuhtada bisyubhat fiz zulumah. Ya, engkau ya memberikan petunjuk kepada orang-orang yang sedang tersesat, ya, sebagaimana cahaya lampu memberikan penerangan kepada kegelapan. Jadi ketika kegelapan, maka ada cahaya jadi terang. Ketika manusia dalam keadaan syirik kepada Allah, sesat dalam hidupnya, Rasul diutus untuk memberikan pencerahan. Itu ya, sirajam muniro. Bahkan di sini katakan lagi, qala Ibnu Katsir, ai anta ya Muhammad kasyamsi. Engkau hai Muhammad seperti matahari. Ya, fi isyraqiha. Matahari yang terbit untuk menerangi bumi ini. Isyraqiha. Wa idha'atiha la yajhaluha illa ma'ani. Dan engkau hai Muhammad ya seperti matahari yang bercahaya. Dengan itu manusia bisa melihat. Ini jelas sekali ya, dapat disaksikan, dirasakan, kecuali oleh orang-orang yang berdosa, yang tidak percaya, ma'anid, ya, orang yang tidak percaya. Kan semua orang kan tahu matahari itu kan terang, ya, menerangi. Sama, Rasul diutus untuk memberikan cahaya, mencerahkan. Nah, tapi orang-orang yang nggak beriman ya tetap aja dia dalam kegelapan. Itu kira-kira begitu. Bahkan di sini dikatakan sekalian, ya, ini saya bacakan aja. Ya, waqala Az-Zamakhsyari syubhatun bisirad, ya, syabbahu bisirad al-munir, ya. Rasulullah itu dianalogikan seperti cahaya yang menerangi, li'annallaha jalla, ya, karena Allah itu memberikan kepada Rasulullah tugas sehingga beliau bisa ya, mengeluarkan manusia minadz zulumat, ya, dari kegelapan, ya, atau zulmatus syirki, dari kegelapan syirik, ya. Jadi Rasul itu yang membebaskan manusia dari kemusyrikan, wahtada bi ad-dhalun, dan Allah memberikan kepada mereka petunjuk dari kesesatan berkat adanya